warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat datang di channelnya Desi Dwi S, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Refleksi Dwi Mingguan, modul 14 tentang budaya positif. Model refleksi 4F oleh Dr. Roger Greenaway. 4F diubah menjadi 4P. Fact, peristiwa, feelings, perasaan, findings, pembelajaran, dan future penerapan. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 13 tentang visi guru penggerak dan prakasa perubahan, calon guru penggerak angkatan 11 memasuki pembelajaran pada modul 14 tentang budaya positif yang dilaksanakan mulai dari tanggal 30 Juli tahun 2024, mulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri, forum diskusi, ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, pendampingan individu, dan saya mengambil jadwal di tanggal 7 Agustus dan lokakarya 2 pada tanggal 10 Agustus sampai dengan elaborasi pemahaman di tanggal 12 Agustus 2024 nanti ke depan, dan diakhiri dengan post-test paket modul 14 tanggal 15 Agustus 2024 ke depan. Dari modul 14 saya banyak mempelajari tentang budaya positif yang terdiri dari konsep-konsep inti berikut: disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Dalam pendalaman dan pembelajaran materi modul 14 ini dan pada ruang kolaborasi, menurut saya pada tahapan ruang kolaborasi yang dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 6-7 Agustus 2024 menjadi bagian yang paling menegangkan, dipandu oleh fasilitator Ibu Lina Kristanti SPD. Biasanya dari 12 orang CGP dengan fasilitator yang sama ini dibagi menjadi 2 kelompok, namun kali ini dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Kami kelompok 1 yaitu ada saya, Pak Adam, Ibu Ceni, dan Ibu Endah. Dari hasil diskusi di ruang kolaborasi ini kami saling meminta saran dan berbagi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan studi kasus. Setelah selesai diskusi keesokan harinya, kami melakukan presentasi hasil diskusi dan bertukar pikiran bersama kelompok lain. Sesi ruang kolaborasi ini sangat menarik karena difasilitasi dengan diskusi yang runtut, jelas, dan berbagi, serta menjadi penyaji dan penjawab dalam memimpin diskusi. Selain mengalami rangkaian proses pada Alur Merdeka PGP Angkatan 11, pada rentang pelaksanaan pembelajaran modul 14 ini juga dilaksanakan lokakarya 2 PGP 11 pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 di Yayasan Santa Maria Monica. Tahapan ruang kolaborasi menjadi puncak gejolak. Ada 4 kasus yang dibahas dan kelompok saya diberikan tanggung jawab masing-masing untuk memegang studi kasus. Tingkat kedetailan pembahasan materi yang terlalu dalam dan saling sharing meminta saran untuk pencapaian solusi. Alhasil ketika diskusi internal kelompok berjalan, presentasi yang keesokan harinya pada Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dan pemaparan seluruh anggota tiap kelompok, karena dalam pembelajaran PGP 11 ini tidak cukup hanya mempertahankan idealisme pemikiran, namun manajemen waktu juga harus diperhitungkan. Hal ini tentunya untuk kepentingan kelompok secara umum, apalagi ada batasan waktu sampai dengan melakukan presentasi kelompok. Seperti terjadi jual beli serangan argumen dan pandangan antar kelompok pada ruang kolaborasi kali ini. Dikarenakan setiap kelompok detailnya bertanya dan kukuh mempertahankan opininya. Ditambah lagi setiap kelompok memiliki kekurangan dalam pemaparan, dan ihwal ini menjadi bahan untuk balas menyerang dengan pendapatnya masing-masing pada setiap studi kasus yang diberikan, namun diskusi berjalan baik dan bahagia. Selanjutnya pendampingan individu 2, dan saya mengambil jadwal pada hari Rabu 7 Agustus 2024. Bapak Musanggit Juhri Eskom selaku pengajar praktik kembali berkunjung ke sekolah tempat saya bertugas untuk melaksanakan pendampingan individu kepada saya. Beliau membantu saya memimpin diskusi dengan guru-guru di sekolah untuk merumuskan prakasa perubahan dan meninjau kembali visi sekolah serta merancang sebuah program pencapaian visi. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang serbaguna SDN Pekayon Jaya 4 dari pukul 07.30 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya jadwal lokakarya 2
Di penghujung modul 14 dilaksanakan, Lokakarya 2 ini bertempat di Yayasan Santa Maria Monica, Kota Bekasi pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024. Berbagai kegiatan Lokakarya 2 ini sangat menyenangkan dan lebih bersemangat. 2 feelings saat mempelajari modul 14 ini tentang budaya positif meskipun sedikit kewalahan karena materinya cukup banyak dan tugas yang harus diselesaikan juga cukup menantang. Saya sangat senang dan seakan haus dengan pengetahuan baru. Saya menyadari saya bukan apa-apa, banyak guru hebat dengan ide hebatnya. Melihat rekan CGP lain menjadikan saya termotivasi dan bersemangat untuk terus belajar. Mereka lebih senior dan lebih sibuk, tetap semangat belajar. Saya pun demikian. Hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus maju dalam mengikuti kegiatan PGP dengan baik. 3. Findings pembelajaran. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Pembelajaran yang saya dapat tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, serta kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan segitiga restitusi ini menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. 4. Penerapan future. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 14 tentang budaya positif, saya akan mulai menerapkan disiplin positif dari diri sendiri karena meyakini nilai-nilai yang saya percayai untuk menghargai diri saya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. Melakukan pengibasan kepada rekan-rekan guru di SDN Pekayon Jaya 4 terkait penerapan konsep ini dalam mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. Berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam membuat program pembiasaan positif yang berdampak pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Ya, itulah dia jurnal refleksi di mingguan pada modul 14 tentang budaya positif. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di tugas video selanjutnya ya. See you next time. Bye bye. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan.